Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah pengembangan madrasah efektif akan menjelaskan tentang organisasi manajemen di madrasah. Saya Ahmad Setiautomo. Mungkin langsung saja saya jelaskan satu persatu dari pengertian, fungsi, manfaat, tujuan, dan yang lain-lainnya. Yang pertama, untuk pengertian dari manajemen organisasi madrasah, yaitu manajemen berasal dari kata manage dari bahasa Inggris yang berarti mengatur, mengelola, atau juga mengurus. Banyak definisi yang telah diberikan oleh para ahli terhadap istilah manajemen ini. Namun sekian banyak definisi tersebut, ada satu yang kiranya dapat dijadikan pegangan kita dalam memahami manajemen tersebut, yaitu manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan seperti perencanaan, perorganisasian, ataupun juga pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Adapun pengertian dari organisasi, yaitu suatu kelompok yang memiliki tujuan yang sama dalam satu ranah, baik itu dalam penggunaan sehari-hari maupun dalam penggunaan ilmiah. Istilah ini digunakan dengan banyak cara. Ada beberapa ahli yang menerjemahkan bahwa organisasi itu adalah susunan serta aturan dari berbagai-bagai bagian seperti orang dan sebagainya, sehingga menjadi kesatuan yang teratur. Nah, itu tadi pengertian dari manajemen organisasi di madrasah. Jadi dapat disimpulkan dari kata manajemen organisasi madrasah adalah model pengelolaan madrasah dengan memberikan kewenangan yang lebih besar pada tingkat madrasah ataupun sekolah untuk mengelola lembaganya sendiri secara langsung. Ataupun manajemen organisasi madrasah adalah suatu strategi untuk memperbaiki pendidikan dengan memindahkan kewenangan pengambilan keputusan yang penting dari pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah kepada pihak pengelola madrasah dengan model pengelolaan madrasah dengan memberikan kewenangan yang lebih besar pada organisasi sekolah mengelola lembaga ataupun madrasahnya secara langsung dalam rangka untuk mencapai tujuan yang diinginkan pada madrasah tersebut. Manajemen organisasi di madrasah yaitu adalah sebagai rangkaian kegiatan yang telah ditetapkan yang memiliki hubungan saling ketergantungan antara yang satu dengan yang lainnya, yang dilaksanakan oleh orang-orang dalam organisasi atau bagian-bagian yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan dalam lembaga tersebut. Selanjutnya yaitu fungsi dari MOM atau manajemen organisasi madrasah. Yang pertama yaitu perencanaan. Tentunya kita harus punya rencana jika ingin suatu tujuan itu kita capai atau suatu tujuan yang berhasil oleh kita harus merencanakannya dengan sesuatu yang skala efektif dan efisien. Kemudian pengorganisasian. Nah, pengorganisasian ini kita harus tahu tempatnya, slot-slotnya, apa yang harus dikerjakan dan apa juga yang harus dikerjakan oleh yang lainnya, sehingga saling mendukung dan terjadilah suatu tujuan kita. Yang ketiga yaitu pemimpin atau pimpinan. Nah, kita sebagai head atau manajer yang mengatur, maka kita harus mengatur semuanya, tentunya untuk mencapai tujuan lagi. Dan yang terakhir itu pengawasan. Ini yang sangat penting bagi kita. Pengawasan segala sesuatu yang harus kita awasi jika ingin tujuan itu tercapai dalam memanage organisasi madrasah. Landasan manajemen organisasi di madrasah.
Landasannya ini Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu memberi keleluasaan bagi setiap daerah, kabupaten atau kota media untuk mengatur pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan di daerahnya masing-masing. Nah, akibat dari undang-undang tersebut, sekolah dituntut untuk dapat mengembangkan sekolah berdasarkan potensi lokal daerahnya masing-masing. Dengan begitu, sekolah dapat menjadi lebih baik tanpa harus adanya keseragaman dari pusat. Tentunya konsep ini sesuai dengan konsep dari sekolah efektif. Tetapi sekolah efektif harus didukung dengan sumber daya manusia efektif. Kemudian kita berlanjut ke manfaat-manfaat manajemen organisasi sekolah. Pertama, memastikan kelancaran fungsi sekolah. Yang kedua, menghindari penyalahgunaan. Dan yang ketiga, memenuhi pengembangan kemampuan personil sekolah sesuai dengan bidang keahliannya. Yang keempat, dapat menghemat waktu. Yang kelima, membantu untuk mencapai tujuan dan sasaran. Dan yang keenam, menciptakan citra profesi sekolah. 7. Menjalin hubungan antar personil sekolah. 8. Mengikuti organisasi sekolah. Yang kesembilan, dalam organisasi, seorang siswa dilatih untuk lebih pandai dan memilih masalah, mana yang harus diutamakan dan mana yang harus ditunda-tunda. Ke-10, dengan berorganisasi dapat membantu siswa untuk menemukan teman maupun sahabat yang baru. Yang ke-11, dengan mengikuti organisasi sekolah, para siswa dapat mempelajari bagaimana cara untuk mengelola prosedur serta struktural ilmu administrasi. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen organisasi di madrasah. Manajemen yang bagaimanapun memang tidak pernah lepas dari sebuah kultur kedewasaan yang termasuk dalam keseragaman dan kebudayaan dari daerah tertentu. Berdasar dari itu pula, manajemen mempunyai ruang lingkup yang berbeda dipandang dari berbagai aspek manajemen, yang merupakan suatu pengorganisasian yang mempunyai kepemimpinan dan landasan filosofis maupun teologis. Ada macam atau ruang lingkup dari manajemen organisasi di madrasah. Adapun macamnya yaitu ada dua. Yang pertama, lingkungan luar atau eksternal yang terdiri dari lingkungan umum dan lingkungan khusus. Yang kedua, ada lingkungan dalam atau juga disebut internal yang terdiri dari yang pertama manusia, yang kedua finansial, yang ketiga fisik, yang keempat sistem dan teknologi, yang kelima sistem nilai dan budaya organisasi. Dalam organisasi di madrasah tersebut terdiri dari kepala madrasah, komite madrasah, kepala tata usaha, wakasapras, wakakurikulum, wakakesiswaan, wakahusmas, dan kepala laboratorium IPA, koordinator BK, kepemimpinan laboratorium TIK, kepemimpinan perpustakaan, dan guru-guru. Selanjutnya, faktor yang perlu dipertimbangkan. Hasil kajian BPPN yang bekerja sama dengan Bank Dunia di tahun 1999 tentang faktor-faktor yang perlu mendapat perhatian sehubungan dengan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah. Nah, faktor-faktor tersebut adalah kewajiban sekolah, kebijakan, dan prioritas pemerintah, peranan orang tua dan masyarakat, peranan profesionalisme dan manajerial, serta pengembangan Dan masalahnya diantaranya yaitu sering banyak kita temukan dalam ruang-ruang yang mengisi pendidikan terjadi perebutan kedudukan untuk memanage suatu sekolah, suatu madrasah. Nah, bahkan mungkin banyak yang berujung bermusuhan, sehingga itulah yang menjadi permasalahan kita. Nah, berikutnya yaitu masalah dan solusinya. Di antaranya, sering banyak kita temukan di dalam ruang-ruang yang mengisi pendidikan terjadi perebutan kedudukan atau perebutan kursi, bahkan mungkin banyak yang berujung pemusuhan, sering-sering demi kekuasaan, perebutan dalam bidang pengorganisasian di sela-sela sekolahan untuk menjadi ketua jabatan ataupun staf-staf yang lainnya. Dan bahkan para pelajar terabaikan karena tingkah laku para pendidik yang hanya mengincar kekuasaan jabatan. Inilah yang harus kita benahi demi pendidikan jauh lebih yang melebihi ekspektasi.
ada beberapa hal ya yang menjadi persoalan tentang kelemahan manajer madrasah yang dialami saat ini. Yang pertama, ketidakjelasan misi, visi, dan juga tujuan madrasah. Yang kedua, ketidakjelasan struktur dan juga tata kerja. Dan yang ketiga, kurangnya keterlibatan madrasah. Keempat, lemahnya jaringan. Yang kelima, lemahnya manajemen yang ada pada organisasi. Nah, untuk mengatasi problem tersebut, madrasah harus atau seyogianya ada 3 pendekatan yang bisa diajukan, yaitu islamisasi ilmu pengetahuan. Profesor Dr. Muhammad Arakaum menganggap bahwa islamisasi iptek sebagai suatu kesalahan, sebab hal ini dapat menjebak kita bahwa Islam hanya semata-mata sebagai ideologi. Yang kedua, legalitas kelembagaan. Sebagai tindak lanjut islamisasi dari ilmu tadi, maka selanjutnya adalah harus ada legalitas kelembagaan dan juga pengakuan profesional terhadap lembaga pendidikan semacam madrasah. Yang ketiga, kurikulum pendidikan dan kualitas pendidik. Masalah yang saya ambil yaitu seperti seringkali kan tugas dan juga peran guru di sekolah tidak tercapai secara efektif dan efisien. Nah, pada kenyataannya masih banyak guru yang melalaikan tugas mengajar dan melakukan korupsi waktu dan tidak sesuai jadwal yang telah ditentukan pada awal pembelajaran. Nah, solusinya yaitu harus ada tindak tegas dari pihak sekolah, khususnya kepala sekolah atau pihak kedisiplinan sekolah untuk menegur, dan selanjutnya apabila guru tersebut masih melakukan kejadian tersebut atau pelanggaran, kepala sekolah yang berwenang melaporkan guru tersebut ke Dinas Pendidikan untuk lebih menindak lanjutinya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian materi yang bisa saya jelaskan kepada kalian semua. Semoga kalian paham dan juga materinya menjadi materi yang bermanfaat buat kita semua. Terima kasih sudah mau menyimak video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Salah satu masalah dalam manajemen organisasi madrasah yaitu lemahnya manajemen. Kemudian bagaimana solusinya? Solusinya yaitu dengan islamisasi ilmu pengetahuan, legalitas kelembagaan dan kurikulum pendidikan dan kualitas pendidikan lebih ditingkatkan, menjadikan mutu yang lebih baik. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.